Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali hari ini, kita akan belajar mengenai tajwid, hukum tajwid, yaitu khususnya Al-Qamariyah dan Al-Syamsiyah. Mengapa kita harus mempelajari tajwid? Ya, kita harus belajar tajwid karena untuk membaca Al-Quran, setiap hurufnya, alif, ba, ta, sampai ya, itu memiliki sifat dan makhorijul huruf tersendiri. Jadi, ketika kita membaca Al-Quran, itu harus benar bacaannya. Nah, terus bagaimana membacanya? Maka kita untuk membaca dengan benar harus mempelajari tajwid. Ya, tentunya kita untuk pertemuan kali ini kita adalah belajar hukum tajwid, yaitu khususnya tentang Al-Qamariyah dan Al-Syamsiyah. Yuk, mari kita belajar. Tema kali ini adalah tajwid, khususnya tentang Al-Qamariyah dan Al-Syamsiyah. Ya, tajwid sendiri merupakan pedoman bagi umat Islam untuk membaca Al-Quran dengan baik yang benar, agar Al-Quran itu ketika kita membacanya dinilai menjadi ibadah. Mari kita memulai belajar pada kesempatan kali ini dengan membaca Al-Fatihah. Ya, langsung kita mulai. Seperti awal tadi saya sampaikan, tajwid itu berasal dari kata bahasa Arab. Tajwid itu ilmu untuk mempelajari huruf-huruf dan sifat-sifatnya. Itu nanti di akhir, yaitu tajwid sendiri itu berasal dari bahasa Arab. Jawada yujawidu tajwidan. Kalau di sorof itu tajwid itu adalah isi masdar, ya, isi masdar, ya, yang artinya itu memperbaiki, memperindah, atau memperbagus. Jadi tajwid itu atau kata lain itu tahsin, ya. Itu. Secara istilah, tajwid itu mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan huruf, baik dari hak-haknya. Setiap huruf itu hurufnya jelas huruf Arab, ya. Alif, ba, ta, huruf hijaiyah sampai ya itu setiap hurufnya itu memiliki sifat-sifatnya, memiliki makhorijul hurufnya. Jadi sifat-sifatnya, hurufnya, matnya, panjangnya, pendeknya itu harus dipelajari agar kita ketika membaca Al-Quran itu dinilai menjadi ibadah. Itu. Langsung kita masuk ke pembahasan yaitu tentang alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu adalah ketika al bertemu dengan huruf qamariyah. Huruf qamariyah itu ada 14, tidak saya terangkan di sini. Intinya ketika ketika al bertemu dengan huruf qamariyah, maka alif lamnya itu harus dibaca jelas. Al gitu ya. Al gitu ya. Contoh yang ada di sini kita bisa baca bersama. Kalla layum badanna fil hutomah. Ya, kita perhatikan di sini, lihat. Ya. Al-hutomah, ya, al-hutomah di sini alnya dibaca jelas. Maka ini adalah bacaan al-qamariyah. Contoh yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ini alnya dibaca jelas, maka ini juga disebut al-qamariyah. Sama halnya dengan al-alamin. Ini juga dengan al-qamariyah karena alnya dibaca jelas. Seperti itu, ya. Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu al-syamsiyah. Al-syamsiyah itu ketika ada alif lam, al ya, bertemu dengan huruf syamsiyah dan alnya itu tidak dibaca. Nah, contoh di sini, wattini wazzaitun. Ini atin, ada alif lam di sini. Kita lihat ya, sama dengan tadi, ada alif lam, tapi alif lamnya itu tidak dibaca. Nah, itu tidak dibaca. Nah, makanya ini namanya al-syamsiyah. Sama halnya dengan az-zaitun. Nah, ini wazaitun ini ada alif lam tapi alnya tidak dibaca, melebur. Nah, ini namanya al-syamsiyah. Contoh yang kedua, kita baca bersama. Ghulibatir Rum. Ini ada alif lam di sini kita lihat. Tapi alif lamnya tidak dibaca. Maka ini adalah alif lam syamsiyah.
Nah, itu. Contoh bacaan kita bersama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Ya, kita bisa perhatikan di sini untuk bismillah. Nah, ini ada alif lam asyamsiyah karena ada alif lam tapi alnya tidak dibaca. Sama hal dengan ar-rahim. Kalau alhamdu ini adalah al-qamariyah sama halnya dengan alamin. Ini juga ada alif lam dan dibaca jelas itu namanya apa? Al-qamariyah. Betul. Ar-Rahmanir-Rahim ini apa? Asyamsiyah karena apa? Ada alif lam tapi alif lamnya tidak terbaca, melebur atau Ar-Rahman seperti tidak ada. Padahal ada alif lamnya tapi tidak terbaca, melebur. Nah, ini namanya al-syamsiyah. Maliki yaumiddin. Nah, ini sama juga al-syamsiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak ada al-qamariyah ataupun al-syamsiyah di sini. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini ada dua. Ini ada al-syamsiyah, ada alif lam tapi tidak dibaca, melebur langsung masuk as-sirat ya. Ihdinas sirat pada ada alif lamnya, ini al-syamsiyah. Ini al-mustaqim. Nah, ini juga al-qamariyah kalau di sini alnya dibaca jelas. Ini sama ya. Al-qari'ah, al-qamariyah, al-qamariyah, mal-qari'ah juga al-qamariyah, al-qari'ah lagi di sini al-qamariyah, an-nas. Nah, ini beda. Ini apa? Ini adalah asyamsiyah. Al-farashi ini adalah al-qamariyah, al-mabthuth ini al-qamariyah lagi. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus seterusnya. Yuk, mari kita latihan. Dari tadi kita latihan, coba yang mana al-qamariyah? Apakah wasama imatorik? Oh, salah ternyata. Apakah anin naba? Oh, salah ternyata. Apakah dalikal kitab? Ada dalikal kitab. Ini ada alif lam yang dibaca jelas. Ini adalah al-qamariyah. Ya, soal yang kedua. Kita lanjut ke soal yang kedua. Mana yang al-syamsiyah ini? Apakah dalikal kitab? Oh, salah. Karena nanti al-syamsiyah itu melebur. Tidak boleh alnya itu dibaca. Maka dalikal kitab tidak boleh. Apakah wahadal balad? Oh, salah. Apakah az-zaitun? Zaitun adalah alif lamnya tidak terbaca. Oke, dari sini kita bisa mempelajari bahwa al-qamariyah itu intinya terbaca jelas. Al, walhamdu, wal'ala, dan seterusnya. Kalau asyamsiyah, asyamsiyah itu intinya tidak terbaca. Ada al tapi tidak dibaca. Contoh, wasyaiton. Ya. Contoh, wazaitun. Wan najmi idza hawa, wan najma, dan seterusnya ya. Itu namanya kita seperti itu. Oke, cukup untuk pertemuan kali ini. Semoga dapat memahamkan kita semua. Semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah manfaat. Amin Allahumma amin. Cukup dari saya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.